Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Yang akan kita pelajari adalah bagian bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kamu dapat memahami dan dapat pula menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan. Sudah siap? Oke, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam suatu teks atau biasanya disebut sebagai inti bacaan itu. Biasanya gagasan pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjelaskan inti bacaan. Gagasan pendukung adalah informasi tambahan pada suatu teks yang ada pada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan dari bacaan tersebut. Cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah yang pertama, kamu baca teks tersebut dengan saksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir dalam setiap bacaan. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Setelah kalian temukan kalimat utama dan setelah kalian temukan kalimat penjelas, barulah kamu dapat menemukan gagasan pokok. Gagasan pokok dapat kalian temukan di kalimat utama atau inti bacaan itu. Gagasan pendukung dapat kalian temukan di kalimat penjelas yang menjelaskan isi bacaan itu. Oke anak-anak, yuk baca teks berikut. Di sini ada bacaan tentang kain batik. Kita baca sama-sama ya. Sekalian kita hitung ada berapa jumlah kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang pertama. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Kalimat kedua. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kalimat yang ketiga. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kalimat yang keempat, seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Kalimat yang kelima, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya adalah batik Bali. Jadi, pada bacaan ini ada 5 kalimat. 5 kalimat ini pasti ada 1 kalimat utama dan ada 4 kalimat penjelas. Kalimat utamanya ada di mana? Ayo, di awal atau di akhir? Ya, benar sekali. Kalimat utamanya ada di awal kalimat. Sekarang, kita coba cari kalimat utamanya ya. Selain itu, kita juga cari kalimat penjelasnya. Kalimat utama, seperti yang sudah Bu Ilmi jelaskan tadi, ada di awal kalimat. Nah, awal kalimatnya adalah batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Ini satu kalimat, karena inti bacaan, maka kita letakkan di kalimat utama ya. Nah, kalimat utamanya sudah kita temukan. Sekarang, kalimat utama ini kita jadikan gagasan pokok dengan cara menyingkat bacaan ini. Misalnya seperti ini. Batik merupakan kain asli Indonesia. Seperti ini boleh ya. Kemudian, kita cari kalimat penjelasnya. Di bacaan ini ya. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring perkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa,
Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, yang ada tanda kuning ini adalah kalimat penjelas. Kita pindah di kolom kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas ini bisa kita gunakan untuk menemukan gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukungnya seperti apa? Kita lihat ya. Di kalimat yang pertama ini, kita ubah menjadi seperti ini. Cara membuat kain batik dengan cara dilukis atau dicetak. Batik berasal dari Pulau Jawa. Batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, batik juga digunakan sebagai pakaian tradisional. Bagaimana anak-anak? Mudah kan menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas? Bisa kan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, hebat. Sekarang kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Mari sama-sama kita baca teks berikut. Pawai budaya. Paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ada berapa kalimat dalam bacaan ini? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar sekali. Ada 5 kalimat. Kalimat utamanya ada 1, kalimat pendukungnya atau kalimat penjelasnya ada 4. Kalimat utamanya ada di awal atau di akhir. Oke, benar. Kalimat utamanya ada di awal, yaitu tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ini adalah kalimat utamanya. Kalimat utama ini bisa kita jadikan sebagai gagasan pokok ya. Boleh ditulis lengkap seperti kalimat utamanya ini, boleh juga disingkat menjadi seperti ini. Pawai budaya di Kampung Babakan. Itu adalah gagasan pokoknya. Sekarang kita lanjut ya. Paragraf yang kedua. Kalimat yang pertama. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalimat yang kedua. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Kalimat yang ketiga, rombongan perempuan menggunakan baju cele. Kalimat yang keempat, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Kalimat yang kelima, langkah mereka diiringi dengan suara tifa, alat musik dari Maluku. Kalimat yang keenam, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya ramping dan panjang. Kalimat yang ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ada 7 kalimat, berarti ada 1 gagasan pokok dan 6 gagasan pendukung. Oke, gagasan pokok bisa juga ada di awal dan di akhir ya. Jadi gagasan pokoknya bisa 2 dan gagasan pendukungnya bisa 4. Karena tadi ada 7 kalimat, maka bisa 2 gagasan pokok atau bisa 1, dan sisanya adalah gagasan pendukung. Oke, kita cari dulu ya. Di sini di bacaan ini, kalimat utamanya ada di kalimat keberapa ya? Ya, benar sekali. Ada di kalimat pertama dan juga ada di kalimat terakhir. Ya, sama-sama menjelaskan tentang apa ya? Oke, ini sama-sama menjelaskan tentang
budaya Maluku. Di sini ada rombongan dari Maluku, di sini juga budaya Maluku. Budaya Maluku. Jadi di paragraf yang kedua ini menjelaskan tentang budaya Maluku. Sedangkan yang tidak ada tandanya ini adalah kalimat penjelas. Nanti bisa digunakan untuk menentukan gagasan pendukungnya. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Apakah kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Oke, kalau sudah bisa, kita coba lagi ya untuk menguji pemahamanmu. Paragraf yang ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Jadi bunyinya budaya Bali ini alat musiknya namanya ceng-ceng. Kalau dibunyikan itu bisa bunyinya seperti ini. Ceng, 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 ceng. Nah, seperti itu, makanya disebut sebagai ceng-ceng namanya. Lah, menurut kalian, kira-kira kalimat utamanya ada di awal atau di akhir ya? Ya, benar sekali kalimat utamanya ada di awal, yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ini adalah kalimat utama. Sekarang kita cari gagasan utamanya ya. Gagasan pokoknya adalah alat musik dari Bali. Sekarang kita lanjut di paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat unik untuk dipelajari. Nah, kita lihat di sini ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalimat. Berarti akan ada 1 kalimat utama dan akan ada 6 kalimat penjelas. Kita cari kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya ada di kalimat terakhir, yaitu budaya Toraja sangat unik untuk dipelajari. Dari kalimat utama ini, kita cari gagasan pokoknya ya. Gagasan pokok dari kalimat terakhir ini adalah keunikan budaya Toraja. Sudah paham anak-anak? Oke, selanjutnya kita lanjut ke paragraf yang kelima. Udin dan teman-teman sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar, kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Ada di kalimat berapa ya kalimat utamanya? Ya, benar sekali. Ada di kalimat terakhir. Nah, kalimat utama ini akan kita gunakan untuk menentukan gagasan pokoknya ya. Gagasan pokoknya adalah kebudayaan Indonesia sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Oke, anak-anak sampai sini sudah paham? Kita lanjutkan. Gagasan pokok itu dapat ditemukan secara tersurat dan tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat bagian awal, akhir, atau awal dan akhir. Contohnya adalah seperti ini. Kalau secara tersurat, maka
gagasan pokok itu ada dalam bacaannya. Contohnya, nah ini, di kalimat utama ini kan bisa kita jadikan sebagai gagasan pokok. Nah, karena ada pada teksnya, ada pada bacaannya, maka gagasan pokoknya ini ditemukan secara tersurat. Seperti ini juga, ada di awal dan ada juga di akhir. Nah, karena gagasan pokoknya ada di dalam bacaan, maka ini juga bisa disebut gagasan pokoknya secara tersurat. Sekarang kita kembali. Gagasan pokok juga dapat ditemukan secara tersirat. Maksudnya adalah gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca dulu semua paragraf, kemudian disimpulkan inti bacaannya itu apa. Jadi kalau secara tersirat, gagasan pokoknya itu tidak ada di dalam teks, tapi kalian simpulkan sendiri. Oke, sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada, nanti silakan ditanyakan ke Bapak atau Ibu guru kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.